Saat ku hancur hatiku datang padamu, Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kami percaya janji-Mu ada dalam hidup kami, Tuhan. Saat ku hancur hatiku datang padamu, Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan,
tinggikan Kau, kami bersyukur. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, Terima kasih Yesus. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau tempat jawaban kami Tuhan. Kami terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu setiap hari, buat mujizat-Mu setiap hari yang tak terduga Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Dan sebentar lagi Tuhan, anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau urapi hati mereka Tuhan. Engkau juga berkati kami. Ibadah ini awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman GJC. Shalom. Apa kabarnya? Amin. Puji Baik. Tuhan. Puji Tuhan. Tetap bersyukur walaupun dalam keadaan seperti ini di tengah pandemi kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun lewat ibadah online. Tapi kita percaya Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang selalu melindungi dimanapun kita berada. Agar kita lebih semangat lagi, kita angkat pujian selanjutnya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan.
raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus Nama di atas segalanya. serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala Kuasa tunduk dalam namanya. Dia Yesus Tuhan yang terhebat. Dia luar biasa, Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segalanya. Katakan sama-sama. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, Dia Yesus nama di atas segala nama. Dia Yesus yang terhebat. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku.
Janji-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami memerlukan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang selalu menyertai kami setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kau telah memberkati pujian penyembahan kami ya Bapa. Sekarang tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Bapa. Kau juga membuka hati dan telinga setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, agar firman yang hamba-Mu sampaikan dapat tersalurkan dalam hidup kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memuliakan Nama-Mu ya Bapa. Kiranya Kau memberkati kami semua, kiranya Kau memberkati hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa serta ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom, hai anak-anak muda. Berjumpa lagi dalam kesempatan ibadah online singkat malam hari ini, belajar firman Tuhan bersama-sama saya. Nah, saya akan mengangkat sebuah tema, engkau berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Nah, sebelum memulai renungan ini, saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk mendalami, belajar, untuk memahami firman Tuhan, mengenai apa kata Tuhan mengenai kami, mengenai apa kata Tuhan mengenai diri kami, supaya kami bisa memahami siapa kami dan kami bisa melakukan sesuatu dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati semua para pendengar, urapi hamba-Mu. Kami siap mendengar, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya akan mengambil sebuah ayat dari Yesaya pasal 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4 berkata demikian, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan berkata kepada keturunan Yakub, Tuhan berkata kepada orang Israel bahwa engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Aku memberikan manusia sebagai gantimu. Jadi Israel itu berharga di mata Tuhan, maka apapun Tuhan bisa lakukan demi orang yang dikasihinya. Bahkan bangsa-bangsa pun dikorbankan demi umat kesayangannya. Nah, demikian pun kita di akhir zaman ini, objek yang menerima kasih Tuhan itu bukan lagi Israel secara jasmani, tetapi kitalah anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang percaya, kalian semuanya anak-anak muda, kita juga berharga di mata Tuhan. Nah, nilai manusia biasanya di mata dunia, nilai kita di mata dunia biasanya itu ditentukan dari yang pertama, kekayaan. Kalau orang kaya, maka biasanya orang itu diberikan penghargaan, bahkan penghormatan yang lebih daripada yang lain. Beda kalau ada orang misalnya dalam sebuah acara yang besar, kalau ada orang yang datang ke sebuah undangan, misalnya pernikahan yang besar, dia hanya naik beca atau naik sepeda motor buntut, mungkin tidak disambut meriah. Tetapi kalau ada orang yang naik mobil mewah, luar biasa, wah langsung disambut, dihantar di tempat yang terdepan, kursi yang paling empuk, ya, dihargai, dihormati. Itu manusia. Yang kedua, ada juga nilai seseorang diberikan secara plus, secara lebih, karena dilihat dari penampilan. Orang yang cantik biasanya lebih diperhatikan, orang yang ganteng biasanya lebih dihargai. Lihat saja artis-artis itu kan, rata-rata mereka semuanya cakep-cakep, ya. Jarang yang nilai pas-pasan ke bawah, ya. Biasanya kan cantik-cantik, cakep-cakep.
Nah, mereka kalau kemana-mana, waduh, disanjung-sanjung, diidolakan oleh banyak orang lain, dipuja-puja, ya, dihormati sekali. Kenapa? Karena itulah dunia. Nilai mereka itu ditentukan dari penampilan. Ada juga yang manusia itu nilai mereka itu dilihat dari pendidikan. Kalau punya pendidikan yang tinggi lebih dihargai. Kalau punya jabatan yang lumayan, misalnya posisi dalam pemerintahan, ya lebih dihargai. Atau mungkin jabatan dalam sebuah perusahaan besar lebih dihormati. Ya, siapa tahu mungkin bisa dipromosikan. Kita masuk dalam perusahaannya atau dipekerjakan dalam karir yang lumayan kan. Jadi lebih dihargai. Nah, ada juga orang lebih dihargai karena bertalenta. Ya, misalnya seorang musisi, pemain musik yang profesional, yang handal, mereka lebih dihargai, mereka lebih dihormati, mereka dibayar mahal. Misalnya pemain sepak bola Ronaldo, dia adalah orang yang berkarisma, bertalenta dalam bidang olahraga sepak bola. Di mana-mana di dunia dia dihargai, ya, dijemput naik pesawat pribadi, ya, punya rumah mewah, kendaraan mewah, dan di mana-mana dia disanjung, diidolakan oleh banyak orang lain. Tetapi ingat, semua penghargaan dari dunia ini, dari mata manusia kepada seseorang, itu dihargai karena melihat hanya dari sisi kekayaannya, karena dia cantik atau ganteng, karena dia punya pendidikan yang lumayan atau jabatan yang tinggi, karena dia bertalenta. Tetapi ingat, itu semuanya hanya bungkusnya. Ya, kalian kalau beli handphone, ya, kalau mau pergi ke toko handphone, tujuannya untuk beli handphone apa bungkusnya? Ya, sebagus apapun bungkusnya, itu tidak ada harganya. Sebentar akan dibuang atau mungkin disimpan, ya. Tetapi yang kita cari adalah isinya, handphonenya. Nah, demikian juga orang menilai seseorang di mata manusia, penilaian itu selalu identik dengan apa yang nampak dari luar. Hanya menilai bungkusnya, hanya menilai casingnya. Jadi ingat, kecantikan itu hanya sementara, ya. Itu hanya casing. Nanti kalau sudah usia 55 atau 60 sudah mulai keriputkan, uban sudah mulai keluar, ya. Ya. Dan sudah mulai banyak berkurang kecantikannya, kecerdasannya, kecepatannya. Apa yang bisa dibanggakan? Ya. Jadi semuanya itu hanya casing. Nah, nilai sebuah barang itu selalu ditentukan oleh apa kira-kira? Nilai sebuah harga sebuah barang itu biasanya ditentukan yang pertama karena kualitasnya, ya. Mahal tidaknya sebuah barang itu dilihat dari kualitasnya. Ori atau KW. Ada KW juga, KW1, KW2, KW3. Ya, misalnya ada jam, kalau kita pintar memilih, beli jam yang mahal bermerek, misalnya Rolex itu, ya. Rolex aja dengan merek Rolex, ada juga Rolex asli, ya, harganya tentunya bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tetapi ada yang KW-KW-an, ya. KW1 mungkin hanya jutaan, apalagi KW2 ya hanya ratusan ribu, ya, biasanya banyak di pasar-pasar juga ada, ya. Jadi dilihat dari kualitasnya. Nah, yang kedua, nilai sesuatu itu dilihat dari nilai sejarahnya, ya. Itu biasanya benda-benda bersejarah, benda-benda purbakala, benda-benda yang baru ditemukan, yang sudah terpendam ratusan bahkan ribuan tahun. Kalau sudah diteliti oleh arkeolog itu memiliki nilai yang melambung tinggi, ya. Padahal materinya itu biasa, mungkin hanya tanah liat saja sama, guci saja sama, tetapi karena terpendam di dalam sebuah kerajaan yang terkenal zaman dulu, sudah ratusan tahun, ditemukan orang, dijual bisa fantastis, memiliki nilai fantastis. Nah, yang ketiga adalah nilai sebuah barang bisa ditentukan siapa pemiliknya. Kalau cangkul itu yang miliki Pak Petani, ya mungkin cuma hanya puluhan ribu,
Tetapi kalau cangkul itu dimiliki Pak Jokowi misalnya gitu ya, atau katakanlah sepeda. Sepeda itu dimiliki oleh seseorang yang sederhana, hanya mungkin ratusan ribu, bahkan jutaan. Tetapi kalau sepedanya Pak Jokowi yang sering dikasih ke orang itu, ya bisa nilainya membanggakan luar biasa ya. Kenapa? Karena si pemiliknya siapa. Nah, demikian juga kita jangan hanya terfokus dari nilai kita itu, jangan terfokus dari apa kata orang. Ingat bahwa nilai kita orang percaya ditentukan dari apa kata Tuhan, bukan apa kata orang, bukan kata apa tetanggamu, bukan apa kata temanmu, bukan apa kata pacarmu, bukan apa kata orang tuamu, bukan itu. Tetapi kita siapa kita, nilai kita itu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Nah, yang pertama, mengapa? Yang pertama, dalam Yesaya pasal 43 tadi, ayat 1 bagian A, berkata demikian. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Jadi, nilai kita itu ditentukan kualitas apa yang ada di dalam kita. Bukan kualitas casing, bukan dari mancung hidungmu, bukan dari lurusnya rambutmu, bukan dari putihnya kulitmu, bukan dari tingginya badanmu, bukan dari jenjang pendidikanmu setinggi apapun, atau karirmu, bukan itu casing semuanya. Tetapi kita bernilai di mata Tuhan karena apa yang ada di dalam kita. Tuhan menciptakan kita, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dikatakan Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan manusia bukan seperti Tuhan menciptakan hewan, tumbuhan yang lain hanya dengan jadilah engkau tumbuhan, jadilah engkau hewan, jadi. Tetapi manusia melalui sebuah proses, ketika dia bentuk manusia dari tanah, maka setelah dibentuk seperti seorang seniman yang luar biasa membentuk, maka dikatakan dia menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Nafas dalam bahasa Ibrani itu ruah, artinya roh. Dia menaruh rohnya. Mulai dari situlah manusia yang hanya terdiri dari tanah, lihat saja. Manusia yang hanya terdiri dari dempul, ya, tanah liat yang tak berharga, menjadi bernilai, menjadi berharga karena ada nafas Allah, karena ada roh Allah di dalam diri manusia itu. Maka dikatakan manusia itu segambar dan serupa dengan rupa Allah. Iya. Tetapi oleh karena dosa, gambar dan rupa Allah itu hancur. Iya. Tetapi di dalam Kristus kembali, gambar dan rupa Allah yang pernah hancur itu rusak total karena dosa, dipulihkan kembali. Ketika kita mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus, maka rohnya itu kembali masuk di dalam diri kita. Ya, dalam Roma pasal 8 ayat 15 berkata, Roma pasal 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh di situ roh huruf besar, yaitu roh Allah, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi roh Allah itu, Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita saat ketika kita percaya menerima Yesus, maka roh yang ada dalam diri kita itu menjadikan kita ini menjadi anak Allah, menjadi orang yang berharga. Derajat kita naik. Kalau kita ini miliknya dulu milik dunia, miliknya kuasa kegelapan, milik iblis, sekarang miliknya Tuhan Yesus, bahkan bukan hanya milik tetapi anaknya diangkat. Itu satu hal yang sangat berharga, ya. Jadi kita ini berharga di mata Tuhan karena apa yang ada dalam diri kita. Ingat, bukan dari apa yang dari luar. Manusia sejati bukan
tubuh terdiri dari tubuh seperti ini yang terdiri dari jiwa dan roh, bukan, tetapi sebaliknya. Manusia sejati di dalam Tuhan adalah manusia rohani kita, manusia roh kita, yaitu roh Allah yang ada dalam diri kita ini, yang ada, yang terdiri, yang diliputi oleh jiwa kita, yang terbungkus dengan tubuh kita, yang ada casingnya dengan tubuh kita. Jadi ingat, manusia yang sesungguhnya, manusia sejati itu adalah manusia rohani. Jadi lihat, kita berharga karena ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Kalau tidak ada Tuhan, kalau tanpa Yesus, kita tidak ada harganya. Tidak ada bedanya orang yang mati secara rohani. Tidak ada bedanya dengan tanah liat tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharga di mata Tuhan karena kita memiliki nilai sejarah yang istimewa. Kita sambung tadi ayat 1, Yesaya pasal 43 ayat 1 bagian B. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Ya, kata-kata menebus di situ artinya menebus, artinya membayar sejumlah harga untuk mendapatkan satu barang. Nah, kita juga demikian. Kita ini dulu terjual oleh karena dosa. Kita ini pernah tergadaikan oleh karena dosa dan pelanggaran. Kita menjadi miliknya iblis karena kita sudah tergadaikan ke tangan iblis. Kita milik dunia. Tetapi setelah itu dikatakan karena kasih Tuhan Yesus, Dia menebus kita, memberi harga yang fantastis, yang mahal, yaitu dengan darahnya sendiri untuk membeli kita kembali. Sekarang kalian milik siapa? Memang kalian miliknya orang tua, tetapi ada yang lebih daripada itu. Ya, kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita sudah dibeli dengan darahnya, darah yang suci. Ingat, kita ditebus bukan dengan emas. Dunia, nilai dunia itu dunia yang fantastis. Bukan dengan perak, bukan dengan uang, tetapi dengan darah. Artinya lebih dari emas daripada perak. Jadi harga kita ini adalah seharga darah Yesus. Darah Yesus lebih mahal daripada darah seluruh umat manusia. Kenapa? Karena manusia sudah tercemar dengan dosa. Tetapi darah Yesus darah yang suci. Karena itu Dia mati, mencurahkan darahnya dan menjadikan kita menjadi milik oleh Tuhan. Karena Dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Coba bayangkan, Tuhan Yesus turun dalam dunia ini bukan untuk mencari kekayaan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk happy-happy, bukan untuk rekreasi, bukan untuk santai-santai, tetapi Dia meninggalkan tempat kemuliaannya, kejayaannya. Dia meninggalkan kebesarannya di surga. Dia turun menjadi manusia. Ya, untuk apa? Untuk mati, untuk disiksa, untuk supaya darahnya dicurahkan. Tetapi untuk apa? Mengapa harus darahnya dicurahkan? Untuk membayar sejumlah harga yang seperti itu, sehingga kita menjadi milik Tuhan. Itu nilai sejarahnya. Jadi ingat, lihat dirimu, bukan jangan fokus dari apa kata orang, tetapi lihat diri kita ini dari apa yang Tuhan perbuat untuk dirimu. Kalau Tuhan Yesus membayar sejumlah harga yang fantastis dengan darahnya, dengan nyawanya untukmu, artinya dirimu, hidupmu itu adalah seharga diri Yesus, seharga darah Yesus. Itulah hidupmu, itulah hidup kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya lihat dirimu dari apa kata Tuhan. Yang ketiga, saya bacakan ayat 1 kembali lagi, Yesaya pasal 43 ayat 1 bagian C. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Yesus berkata, engkau adalah kepunyaanku. Yesus berkata, Samuel ini kepunyaanku. Ya. Yesus berkata,
kamu Tony adalah kepunyaanku. Yesus berkata, kamu Suci kepunyaanku, kamu Ella kepunyaanku, kamu Denny kepunyaanku. Itu adalah, kita ini adalah kepunyaannya Tuhan. Jadi kita ini berharga karena yang memiliki kita Tuhan. Kalian tahu kalau Ronaldo beli sepatu sepak bola, itu pasti beli sepatu yang mahal lah, sekelas dengan ya profesionalitasnya sebagai pemain sepak bola kelas dunia. Misalnya dia beli sepatu yang harganya 100 juta lah, katakan demikian ya. Saya juga tidak tahu harga sepatunya. 100 juta lah katakan harga sepatunya Ronaldo. Nah, orang rela membeli sepatu Ronaldo itu bukan cuma 100 juta. Misalnya kalau dijual atau kalau dilelang. Itu bisa sampai 1 miliar. Bisa. Kenapa? Karena yang punya itu adalah Ronaldo. Jadi barang itu bernilai tinggi karena dimiliki oleh orang yang terkenal. Ya, gitarnya John Lennon itu pernah dilelang. Ya, harganya miliaran. Padahal dulu misalnya dia hanya belinya cuma hanya puluhan juta. Itu pun sudah gitar tua. Ya. Tapi baru-baru ini gitarnya John Lennon itu yang gitar tua yang hanya puluhan juta saja dilelang sampai miliaran. Iya. Kalau orang biasa berpikir ini orang bodoh atau orang bagaimana. Tetapi karena dia tahu nilai sejarahnya, karena dia tahu siapa dulu pemiliknya, maka dia bisa rela membayar harga yang mahal. Nah, demikian juga kita. Kita berharga karena yang memiliki kita bukan hanya orang top, bukan hanya orang terkenal di dunia, bukan hanya orang yang profesional seperti Ronaldo, bukan pemimpin dunia, bukan presiden Amerika, bukan, tetapi yang punya kita adalah Allah. Amin. Yang memiliki engkau adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkau kepunyaanku, Tuhan berkata demikian. Dengan bangga Tuhan berkata kepadamu, engkau kepunyaan. Sekalipun mungkin hidungmu tidak semancung yang lain, mungkin rambutmu tidak seperti yang lain, mungkin warna kulitmu mungkin tidak seputih yang lain, postur tubuhmu mungkin bukan ideal menurut manusia. Tetapi Tuhan berkata dengan engkau, Tuhan bangga dengan engkau dan berkata, engkau ini kepunyaanku. Engkau kepunyaanku. Kenapa? Karena kamu, kita, saya semuanya berharga di mata Tuhan. Jadi jangan minder kalian. Ya. Apa yang membuat banyak orang gagal? Karena dia minder, karena dia tidak percaya diri. Dia merasa, saya kok tidak seperti si A, saya kok tidak bisa sepintar si B, saya kok tidak bisa seganteng si C, saya kok tidak bisa sekaya si E, saya kok tidak bisa sebagus si F. Kalau kita hanya sibuk mencari-cari orang, membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan semakin merosot, kita semakin turun, kita tidak akan bisa bangkit. Tetapi kalau kita mau lihat diri kita seperti Tuhan melihat dirimu, maka engkau akan bisa dengan dada yang membusung dan kepala yang tegak berjalan meraih cita-citamu, melayani Tuhan, dan kau menjadi berkat bagi banyak orang lain. Itu sebabnya lihat dirimu, jangan lihat banyak kekuranganmu. Semua manusia punya banyak kekurangan, tetapi jangan hanya fokus dengan itu. Lihat Tuhan menebus engkau, lihat Tuhan menerima engkau apa adanya. Ya. Jadi bersyukurlah dengan apa adanya dirimu. Kalaupun engkau mungkin tidak seperti orang lain, lihat itu adalah sebuah keunikan. Di dunia ini ada 6,7 miliar. Ya, di tahun ini ada 6,7 atau 7,6 manusia di dunia ini. Tetapi lihat, di antara 6,7 miliar manusia itu tidak ada yang memiliki sidik jari yang sama. Ya. Tidak ada yang memiliki sidik jari yang sama. Artinya apa? Kita ini unik di hadapan Tuhan. Kita diciptakan seunik itu. Meskipun mungkin susunan gigi kita tidak serapi dengan orang lain, tetapi itu adalah keunikanmu. Ya.
Meskipun mungkin kita punya mata yang tidak normal atau juling katakan, itu keunikanmu saudara ya. Lihat itu seperti Tuhan Yesus. Ya. Jangan pusing dengan apa kata orang dengan dirimu. Ya. Banyak mungkin kalian bisa tidak percaya diri karena melihat kekurangannya. Bahkan bisa jadi bahan ejekan, hinaan orang lain. Kita seringkali dibully mungkin ya karena kita punya banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi biarkan saja ya. Lihat itu adalah sebuah keunikan. Siapa yang bilang ya kalau mancung itu adalah hal yang lebih baik? Siapa yang bilang kalau rambut lurus itu hal yang lebih baik? Itu nilai yang lebih baik. Siapa yang bilang kalau kaya itu nilai yang lebih baik? Itu hanya dunia. Itu artinya omongan orang lain. Tetapi lihat Tuhan sudah memberikan penilaian yang fantastis kepadamu. Ya. Jadi yang selanjutnya, jangan gadaikan dirimu dengan hal-hal yang dunia. Yang bernilai ini loh, yang berharga di mata Tuhan ini loh. Jangan jual dirimu hanya karena masalah sepele di dunia ini. Hanya karena masalah jodoh. Ya. Mungkin anak-anak muda kadang-kadang bisa sampai frustasi karena diputus pacar, ya. Atau mungkin karena ditinggal temannya, ya. Frustrasi bahkan bisa sampai stres. Ada juga anak-anak yang sampai tega bunuh diri. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak bisa melihat dirinya itu. Ya, dia hanya lihat dirinya itu sebagaimana orang menilai dan menerima dirinya. Jangan semurah itu engkau menjual dirimu hanya karena apa kata orang lain. Lihat seperti Tuhan sudah menerima kita. Ya. Jangan karena masalah teman, hanya karena ingin karir yang lebih, hanya karena jabatan suatu saat engkau menjual dirimu. Apalagi engkau menjual Yesus yang ada dalam dirimu yang membuat engkau lebih berharga. Menjual imanmu karena masalah sepele di dunia ini. Tuhan sudah menempatkan engkau pada posisi yang sangat fantastis. Terima itu. Ya, dan yang selanjutnya, terimalah dirimu apa adanya seperti Kristus, seperti Yesus menerimamu, bahkan yang mati untukmu. Yesus menerima kita apa adanya, dengan kasih, dengan cinta. Dia menerima kita apa adanya, bahkan sampai mati karena kita, untuk kita. Jadi jangan minder, jangan rendah diri. Rendah hati, oke, tetapi rendah diri jangan. Ya, harus percaya diri bukan karena dunia, tetapi karena Tuhan Yesus. Sebabnya mari anak-anak muda, engkau memiliki masa depan yang panjang, engkau masih memiliki cita-cita yang jauh, masih ke depan. Lihatlah, raihlah semua cita-citamu dengan kepala yang tegak, dan percayalah Tuhan beserta dengan engkau, Tuhan beserta dengan kita, dan kita akan bisa bersaing di tengah-tengah dunia ini karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan lihat dirimu dari kata orang lain. Lihatlah diri kita seperti Tuhan Yesus memperlakukan dan menerima kita apa adanya, mengampuni dosa kita, menyucikan kita, memberikan roh yang ada dalam diri kita, dan mengangkat kita menjadi anaknya, menjadi kepunyaan milik kesayangan Tuhan. Biarlah kiranya renungan firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami diyakinkan melalui kebenaran firman Tuhan yang berbicara kuat pada malam hari ini Tuhan, bahwa sesungguhnya kami, nilai kami, harga kami bukan ditentukan oleh apa kata dunia, apa kata orang, apa kata teman kami, apa kata sahabat, apa kata lingkungan kami. Tetapi sesungguhnya nilai kami jauh lebih daripada itu. Kalau Yesus sudah rela mati untuk kami, Yesus menebus kami, bahkan Engkau memberikan Roh Kudus dalam diri kami, disitulah Engkau mengangkat kami, derajat kami, menjadikan kami menjadi milik kepunyaan Tuhan, menjadi anak-anak Allah, menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan, menjadi objek di mana Engkau mencurahkan kasih-Mu kepada kami semuanya Tuhan. Kalau selama ini Tuhan,
Kami mungkin merasa minder karena penampilan kami. Kami sering tidak berani tampil, tidak bisa percaya diri karena kami lihat kami bukan dari orang yang memiliki latar belakang yang kaya, bukan memiliki latar belakang dari status sosial yang terpuji, atau mungkin latar belakang kami orang berdosa, atau mungkin kami bukan orang yang terpandang, mungkin kami bukan orang yang pintar, bukan memiliki pendidikan yang tinggi, bukan orang yang cakep di hadapan manusia. Tetapi kami kini sadar Tuhan, di hadapan Tuhan sesungguhnya kami adalah berharga, bagai biji mata Tuhan yang Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi kami Tuhan. Sebabnya kami bersyukur Tuhan, biarlah pemahaman yang benar melalui kebenaran firman Tuhan hari ini menambah keyakinan diri kami, menambah kepercayaan diri kami, menambah iman kami, bahwa kami akan berani menghadapi hari esok bersama dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus ada di dalam diri kami. Tuhan menciptakan kami bukan menjadi orang-orang biasa. Tuhan tidak menciptakan kami untuk sesuatu yang biasa-biasa, tetapi Tuhan pasti merencanakan, memilih kami sebelum dunia dijadikan, bahkan merencanakan sesuatu yang besar bagi kami, dan oleh kami banyak orang diberkati, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, anak-anak muda ini dimanapun mereka berada. Tuhan berkati di masa mereka kuliah, sekolah, yang bekerja. Tuhan berkati masa depan yang terbaik Tuhan sediakan bagi mereka. Terpujilah Tuhan, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia memerintah, menguasai hati dan pikiranmu hari ini sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.